Sebuah kisah di masa depan, seorang pemuda bernama Savan dan sahabatnya Yomek memisahkan diri dari kelompok untuk berburu dan mendapatkan kejayaan. Namun sayangnya, niat itu segera diketahui oleh Yuri, sang kepala suku, sekaligus ayahnya Savan. Berburu bukan hanya tentang keberanian, tapi juga bagaimana melakukannya dengan cerdas, karena mereka bukanlah satu-satunya pemburu. Savan telah cukup mengerti dan bertekad membuktikan, namun belum apa-apa, Savan sudah salah sasaran sehingga seorang pemuda bernama Caleb nyaris menjadi korban. Caleb mengaku sudah melacak buruan mereka yang berjarak 200 kaki di depan. Itu memang jarak yang dekat, tapi sudah keluar dari wilayah perburuan. Akhirnya setelah mempertimbangkan, Yuri memerintahkan untuk menyerang. Seekor makhluk ganas mirip kungkang bukanlah lawan yang mudah. Pada awalnya mereka mengalami kesulitan, tapi berkat kerjasama yang apik, makhluk itu pun berhasil dilumpuhkan. Tombak Savanlah yang membunuh dan kemampuan melacak Caleb yang telah menemukan. Oleh karena itu, Yuri memutuskan bahwa Savan dan Caleb akan berbagi jantung buruan dalam pesta makan malam ini. Tiba-tiba saja, Yomek muncul dengan lengan terluka dan wujud yang seketika berubah. Ya, pemuda itu telah terinfeksi karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan, maka kematian adalah satu-satunya solusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul The Lost Future, sebuah film fiksi ilmiah petualangan yang rilis di tahun 2010, disutradarai oleh Jonas Bauer, ditulis oleh Michael Solomon, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah sering atau pernah kalian lihat di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama, selamat datang dan selamat berjumpa. Mari kita lanjutkan ceritanya. Lama sudah suku tersebut tidak merasakan nikmatnya daging karena hewan-hewan buruan di wilayah mereka semakin langka dan selama ini mereka hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Namun para pemburu sama sekali tidak terlihat bahagia karena salah satu rekan tewas akibat serangan monster yang mereka sebut beast. Ya, para tetua mengatakan bahwa makhluk itu adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada nenek moyang manusia di masa lalu. Kini mereka harus memikirkan cara untuk bertahan karena cepat atau lambat beast akan menyerang desa. Beberapa usulan diberikan oleh para pemuda, mulai dari melawan sampai meminta bantuan. Namun semua itu ditolak, terutama usulan meminta bantuan karena para tetua mengatakan hanya merekalah manusia yang tersisa, tidak ada apapun di luar sana selain penyakit dan kematian. Secara tidak langsung, itu menyinggung tentang ayah Caleb dan Miru. Dua bersaudara itu telah ditinggal oleh sang ayah untuk mencari kebenaran tentang dunia dan suku-suku lain yang kemungkinan hidup di luar sana. Meskipun Miru tidak setuju, tapi Caleb sudah bertekad untuk melanjutkan misi sang ayah karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Saat fajar, Caleb langsung menjalankan rencana untuk berpetualang, meninggalkan saudarinya namun berjanji akan kembali. Sangat mengejutkan, belum jauh dari desa, Caleb sudah mendengar geraman-geraman yang menandakan kaum beast telah datang. Serangan langsung dilancarkan, ada yang dihabisi, dikonsumsi, atau hanya sekedar ditulari. Beast tidak peduli pria ataupun wanita, mereka menyerang membabi buta sehingga satu-satunya solusi bagi manusia adalah berlindung di dalam gua. Setelah berada di sana dengan beberapa anggota, seorang tetua bernama Yisir langsung memerintahkan untuk menutup pintunya. Pada awalnya, mereka merasa ragu karena beberapa anggota suku masih bertempur di luar sana. Namun beberapa menit kemudian, pintu pun terpaksa diturunkan. Beast nyaris menghabisi semua anggota dan juga kepala suku.
Tiga orang yang selamat yaitu Savan, sang petarung handal, dan Caleb yang berhasil menyelamatkan Dorel, seorang gadis yang menyandang gelar Bunga Desa. Tak lama kemudian, setelah mengintai dari balik pohon, Savan berencana untuk melakukan perlawanan. Menurut Caleb, itu adalah usaha yang sudah bisa ditebak hasilnya. Lebih baik mencari suku lain di balik gunung, karena mungkin saja mereka akan mendapatkan bantuan. Banyak hal yang diperbincangkan para muda-mudi selain keluhan Savan yang masih mempercayai perkataan tetua. Salah satunya adalah tentang buku yang ditemukan di dalam tas Caleb. Tidak ada yang mengenali benda itu kecuali orang-orang yang bisa membaca seperti Caleb. Ya, Caleb sempat diajarkan membaca oleh ayahnya, dan tentu saja hal itu dirahasiakan karena buku adalah peninggalan dunia lama dan sangat dilarang oleh tetua. Sementara itu, di desa, para penduduk yang mengurung diri di dalam gua diliputi rasa takut. Yisir meminta semuanya tenang dan berdoa berharap kejahatan akan segera pergi menjauhi mereka. Kembali ke kelompok Caleb yang melanjutkan perjalanan. Saat keluar dari perbatasan, Caleb menemukan batu bertuliskan nama desa mereka, yaitu Greystone. Tiba-tiba saja, salah satu bis menyerang yang ternyata adalah Yuri. Tentu Savan tidak bisa membunuh ayahnya sendiri. Beruntung, bantuan datang dari seorang pria bernama Amal. Dia mengaku sebagai teman seperjuangan Jared, ayahnya Caleb. Amal juga mengetahui bahwa Caleb bisa membaca karena selama ini telah mengawasi. Pria itu yakin Caleb, Savan, dan Dorel telah terinfeksi karena penyakit bis juga bisa menular lewat udara. Hanya saja efeknya tidak secepat jika tergigit. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah bubuk kuning atau yellow powder. Oleh sebab itu, Amal mengajak para muda-mudi itu untuk ikut bersamanya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah Amal dan bertemu dengan istri Amal yaitu Nina serta putranya yaitu Perse. Sayangnya, mereka tidak disambut dengan ramah. Nina menganggap suaminya telah ceroboh karena menerima orang-orang yang telah terinfeksi. Di Greystone, keadaan mulai tenang, namun bukan berarti sudah aman. Remy berinisiatif untuk membuat terowongan sendiri dengan menyingkirkan bebatuan. Terjadilah pertengkaran karena Yisir menganggap itu adalah jalan pintas yang dibenci Tuhan, sedangkan Remy merasa yakin bahwa Tuhan tidak mungkin melarang usaha umatnya untuk bertahan hidup. Miru setuju dengan Remy, karena hal itu juga diyakini oleh saudaranya. Kembali ke kelompok Caleb, banyak hal yang dijelaskan oleh Amal tentang penelitian yang dilakukan Jared untuk menciptakan yellow powder tidak hanya menyembuhkan, tapi juga membuat manusia kebal terhadap penyakit, sehingga tidak berubah menjadi beast atau orang-orang di luar Greystone menyebutnya sebagai mutan. Tentu saja, Jared berencana membawa bubuk itu ke Greystone jika saja dia masih hidup. Kini bubuk itu telah dicuri, Caleb menjadi satu-satunya harapan karena bisa membaca dan mempelajari cara membuat yellow powder. Selain itu, Amal juga menceritakan sedikit tentang dunia lama, di mana para ilmuwan melakukan sebuah kesalahan dengan bertindak sebagai Tuhan. Akibatnya muncullah penyakit baru yang membuat orang-orang berubah menjadi makhluk ganas dan mengerikan. Malam harinya, Miru, Remy, dan Roland telah menemukan jalan dengan melewati jalur air. Dengan tubuhnya yang kecil, Miru pun memberanikan diri untuk memeriksa. Lalu tak lama kemudian, gadis itu kembali dengan banyak lintah yang menempel pada tubuhnya. Ternyata menurut Miru, jalur air itu cukup pendek, setelahnya mereka bisa memanjat ke permukaan untuk melarikan diri. Beberapa jam kemudian, kelompok Caleb siap untuk berangkat. Mereka akan menyusuri sungai dengan menggunakan rakit milik Amal. Meskipun mutan takut terhadap air, tapi bukan berarti kelompok Caleb sudah aman. Para mutan melakukan segala cara, termasuk melempari dengan batu agar rakitnya hancur. Dalam perjalanan, Amal kembali menjelaskan tentang yellow powder. Jared tidak sendiri karena ada kelompok persaudaraan yang selalu melindungi dari serangan mutan. Sayangnya, seorang anggota bernama Gegen berkhianat. Dialah yang mencuri bubuk lalu melarikan diri ke benteng yang menjadi tujuan mereka saat ini. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berhasil tiba di lokasi mercusuar, yang mana dulunya anggota persaudaraan masing-masing berasal dari 70 suku berjanji akan datang
tenang jika melihat api di atasnya. Sangat disayangkan, baru saja api menyala, para mutan sudah datang menyerbu. Lalu ketika mengetahui Amal terjebak di dalam lubang, Savan berinisiatif untuk membawa lari Caleb dan Dorel. Dia telah berjanji kepada Amal untuk memprioritaskan keselamatan Caleb karena pemuda itu memegang peranan penting bagi masa depan umat manusia. Hal yang sama juga menimpa Miru dan kawan-kawan. Ketika telah menemukan jalan keluar dan memanjat ke atas, tiba-tiba saja para mutan menyerbu, bahkan berusaha masuk ke dalam lubang. Mundur adalah satu-satunya pilihan. Miru dan Remy berhasil selamat, namun tidak dengan Roland, karena kakinya patah saat menuruni gua. Alangkah terkejutnya Miru ketika mengetahui bahwa semua penduduk yang tersisa telah terinfeksi, termasuk dirinya sendiri. Namun meskipun demikian, gadis itu tetap bertahan dan yakin bahwa Caleb akan segera datang membawa bantuan. Beberapa dari anggota persaudaraan telah datang. Mereka berhasil menemukan Amal yang ternyata masih bertahan. Amal menjelaskan semuanya tentang Caleb, tentang orang-orang yang terjebak di desa, dan tentang misi mereka untuk menciptakan Yellow Powder, lalu memulai perlawanan. Kelompok persaudaraan harus segera menyusul Caleb karena pemuda itulah yang menjadi harapan mereka. Kembali ke kelompok Caleb, kini kondisi tubuh mereka semakin melemah, dimulai dari Dorel, kemudian Caleb, hanya Savan yang masih kuat mendayung rakit semalaman, sampai akhirnya mereka melihat sebuah pulau dengan reruntuhan gedung-gedung tinggi. Berbeda dengan Greystone, kehidupan di pulau itu sedikit lebih maju. Mereka bertemu dengan seorang pencuri, berharap mendapatkan informasi, namun sayangnya pria itu langsung melarikan diri setelah mendengar nama Gegen. Let him go. Saat Savan kembali dari mengejar pencuri, ternyata Caleb dan Dorel sudah ditangkap. Mereka dibawa untuk bertemu dengan seorang penguasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gegen. Ya, Caleb langsung mengenalinya karena pria itu juga mengetahui tentang Yellow Powder. Namun Gegen tidak bisa memberikan bubuk berharga itu sebelum Caleb membuktikan kemampuannya. Lalu Caleb pun dikirim ke pustaka, sedangkan Dorel dikurung di ruangan lain. Untungnya, secara diam-diam, Savan mengikuti sampai akhirnya menawan Giselle, putri Gegen. Gadis itu tidak sekejam ayahnya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Yellow Powder. Oleh karena itu, Giselle pun setuju untuk membantu. Di pustaka, Caleb menemukan banyak buku-buku penting, serta jurnal milik ayahnya. Dia bisa saja melanjutkan pekerjaan Jared, namun tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari. Butuh waktu berminggu-minggu untuk mempelajarinya. Ya, memang itulah tujuan dari Gegen. Dia sengaja mengulur waktu agar Caleb mati sebelum menciptakan obat penyembuh. Tiba-tiba saja, Giselle datang melapor bahwa ada orang yang hendak mencuri Yellow Powder. Ternyata itu hanyalah jebakan. Savan telah menanti, lalu segera menyerang ketika Gegen mengambil tabung bubuknya. Take a deep breath. Ketika kondisinya pulih, Savan bersama dengan Giselle segera mendatangi ruangan Dorel, menghajar seorang petugas, lalu segera memberikan Dorel bubuk penyembuh. Sebenarnya, Savan mengajak Giselle untuk ikut bersama mereka, namun gadis itu menolak karena dia harus tetap bersama rakyatnya. Giselle hanya berharap Caleb bisa menepati janji untuk kembali dan membuat Yellow Powder. Sementara itu, di Greystone, orang-orang mulai tersiksa akibat infeksi. Beberapa dari mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, termasuk Gisir. Miru berharap jika waktunya tiba, Remy mau melakukan hal yang sama terhadap Miru. Kembali ke Caleb yang kini dalam kondisi sekarat. Pemuda itu nyaris menjadi mutan. Untungnya Savan dan Dorel datang tepat waktu. Berkat kerjasama yang apik, mereka pun berhasil melumpuhkan petugas dan menyembuhkan Caleb. Kini mereka harus berlari ke rakit. Savan meminta Dorel membawa Caleb lebih dulu selagi dia menahan para pengawal. Kali ini, pemuda itu mengikuti nasihat ayahnya. Tidak hanya bertarung dengan keberanian, tapi juga dengan kecerdikan.
Tak lama kemudian, semuanya telah naik ke rakit. Meskipun tidak tahu jalan pulang, namun Savan yakin mereka pasti akan menemukan karena kemampuan melacak Caleb sudah tidak perlu diragukan. Beberapa jam kemudian, setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka menemukan jalan pulang. Caleb, Savan, dan Dorrell hanya perlu menyeberangi jembatan untuk memasuki wilayah Greystone. Namun itu tidak semudah yang dikatakan, apalagi ternyata kelompok Gegen telah melakukan pengejaran, dan seketika anak panah menancap di kaki Caleb. Akhirnya, pada momen ini, lagi-lagi Savan berkorban. Pemuda itu memerintahkan Dorrell untuk membawa Caleb, sementara dirinya akan memotong tali jembatan demi menghentikan Gegen. Ketika nyaris menyerah, bantuan datang dari Amal dan kelompok persaudaraan. Caleb dan Dorrell segera menunggangi kuda, lalu tak lama berselang, mereka pun tiba dan langsung memulai perang dengan para mutan serta memberikan yellow powder kepada para penduduk yang mengurung diri di dalam gua. Perang telah dimenangkan dan suku Greystone berhasil diselamatkan. Namun ternyata Gegen belum menyerah. Sebuah anak panah menancap di tubuh Amal karena berusaha melindungi Caleb. Lalu Caleb segera bangkit, meraih kapak dan melemparnya ke arah Gegen untuk mengakhiri pertikaian. Film pun ditutup dengan menampilkan Giselle yang telah merelakan kematian ayahnya. Gadis itu tidak ingin ada dendam karena semua ini akibat dari perbuatan sang ayah. Seharusnya yellow powder digunakan sebagai obat, bukan sebagai senjata. Lalu ditampilkan juga beberapa hari kemudian semua penduduk Greystone pindah ke wilayah Amal. Para anak-anak mulai diajari membaca oleh Miru dan jagoan kita sendiri memutuskan kembali ke pulau untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya sekaligus menepati janji kepada Giselle. Mampukah Caleb menciptakan yellow powder dan membuat semua manusia terhindar dari infeksi? Lalu jika perang besar terjadi, apakah manusia mampu mengalahkan para mutan yang selama ini berkuasa di bumi? Dan tamat. Tema yang sangat menarik, jarang sekali saya menemukan film-film fiksi ilmiah petualangan seperti ini di masa sekarang. Hanya saja ceritanya terlalu ringan. Ya, memang sebenarnya film ini ditujukan untuk menjadi awal dari trilogi atau mungkin TV series. Namun, sayangnya tidak pernah terrealisasi. Pada satu bagian, jalan ceritanya begitu cepat, tapi di bagian yang lain juga ada yang terlalu lama, seolah kalian diberi kesempatan untuk buang air atau menyeduh kopi. Untuk special effect efeknya saya rasa tidak terlalu buruk pada zamannya, malah tampilan reruntuhan kota mampu menggetarkan jiwa, menggambarkan kehancuran yang dialami umat manusia. Sama halnya dengan film-film pasca apokaliptik pada umumnya, sekelompok ilmuwan bertindak sebagai Tuhan, mencoba untuk menghidupkan kembali hewan-hewan purba yang telah punah seperti mamut, kungkang, dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari, eksperimen mereka berpengaruh kepada manusia. Saya rasa ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh hewan purba itu. Efeknya adalah manusia juga kembali menjadi manusia purba. Nah, manusia purba ini juga membawa penyakit yang sama, seperti para zombie di film WWZ. Hanya saja yang lebih mengerikan adalah penyakit ini bisa menular lewat udara, sama seperti flu atau demam. Terus nggak ada obatnya, Bang? Ya, saya yakin penelitian tentang obat penyembuh telah dilakukan. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan tidak cukup, sehingga manusia-manusia keburu mati. Terus kalau manusia mati, kenapa yang di dalam film masih hidup, Bang? Nah, ini sama seperti bencana yang kita hadapi beberapa tahun yang lalu. Di antara yang sakit atau tertular, pasti ada yang imun alias kebal. Orang-orang yang imun inilah yang bertahan dan memulai kehidupan baru secara sembunyi-sembunyi. Keturunan-keturunan mereka belum tentu imun, tapi setidaknya tubuh mereka telah beradaptasi, sehingga hanya tertular jika digigit atau berada terlalu dekat dengan mutan.
Para manusia yang tersisa terbagi-bagi. Ada yang hidup dengan gaya modern, meskipun tidak semodern nenek moyang manusia, dan ada pula yang hidup secara tradisional di tengah hutan seperti penduduk Greystone. Nenek moyang mereka memutuskan untuk memulai hidup yang lebih sederhana, tanpa teknologi, tanpa pengetahuan, hanya berpegang teguh pada kepercayaan yang dimodifikasi seiring berjalannya waktu sesuai kebutuhan tetua. Ini tidak benar. Maksud saya, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Keduanya harus seimbang. Jared adalah salah satu orang yang sadar akan hal itu sehingga menurunkan ke anak-anaknya Caleb dan Miru. Dia sering melakukan petualangan keluar dari wilayah desa sampai akhirnya benar-benar diusir karena setiap kali keluar dari wilayah, para warga selalu diserang mutan sehingga mau tidak mau mereka harus terus berpindah-pindah. Dalam petualangannya, Jared bertemu dengan orang-orang dari suku lain dan membentuk persaudaraan yang saling menjaga. Nah, di sini saya dibuat bertanya-tanya, jika memang persaudaraan itu telah bersama selama beberapa tahun, mengapa Jared tidak mengajarkan mereka membaca? Menurut saya ini sangat mengganjal. Jared paham betul bahwa pengetahuan itu penting, maka seharusnya dia membagikan ilmu kepada rekan-rekan seperjuangan, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam meramu obat. Ya, meskipun tidak semua, tapi paling tidak amal. Orang yang paling dipercaya seharusnya bisa membaca. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa The Lost Future ini seharusnya awal dari trilogi. Mungkin selanjutnya setelah Yellow Powder diproduksi dalam jumlah banyak, Caleb dan kelompok persaudaraan akan melakukan petualangan untuk menyebarkan bubuk itu sekaligus mengumpulkan pasukan. Lalu sequel terakhir mungkin akan ditampilkan perang besar antara manusia melawan kaum mutan yang telah berkembang. Menurut saya, jika film ini dilanjutkan, ditambah dengan bumbu-bumbu masalah dan visual effects yang lebih ditingkatkan, pasti hasilnya akan lebih menarik. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!